Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Sekalipun hujan besar, kita ada di tempat ini mengucap syukur kepada Amin. Tuhan Amin. bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan kau ada di tengah-tengah kami. Yes. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semua, baik yang siaran langsung maupun live streaming, saya persilakan untuk bersiap-siap memuji Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama meninggikan Tuhan, memuliakan Amin. Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami undang Bapak Ibu untuk saudara berdiri untuk sama-sama meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya.
Kami ingin mengenalmu lebih jauh lagi Tuhan, mengenal keadaanmu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur sore hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menyembah meninggikan Engkau Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang patut kami tinggikan, Engkau Allah yang patut disembah, dibesarkan. Oh haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami sungguh berterima kasih Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan, Kau berada Tuhan. Oh yang akan memberkati ibadah ini Tuhan. Pakai kami setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapa, baik WL Singer, petugas LC ini, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Pakai kami, urapi kami, layakan kami, kuduskan kami. Oh haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, hanya inilah satu-satunya Tuhan yang kami boleh persembahkan. Hanya inilah Tuhan yang kami dapat agungkan, itu nama-Mu, nama di atas segala nama, yang hari ini akan menjamah setiap kami, setiap umat Tuhan, setiap mereka yang datang Tuhan, khususnya mereka yang mengalami beban, sakit, penyakit, apapun yang dihadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menolong, dan Engkau membebaskan, memberikan kelegaan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih berkat, kita masih kuat ya untuk berdiri. Kami tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih semangat? Amin. Oke.
luar biasa. Kita langsung glory, glory, haleluya. Walaupun hujan kita akan kalahkan, kita akan selalu apa? Menyatakan. Amin. Ditinggikan di atas Ya, puji Tuhan. Semua sama, maupun duduk maupun berdiri, kita tetap Amin. berpacu memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi glory. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, tepuk tangan buat dia. Haleluya.
sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang jauh lebih dahsyat ya. Amin. Kita akan merasakan bagaimana kuasa Allah dinyatakan lewat firman-Nya. Yes. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita, pendengaran kita, mata kita tertuju pada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tetap menyembah Tuhan, kita akan mempersiapkan semuanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Oh
kami ada di tempat ini. Oh Yesus, Berkat anugerah kemurahan yang telah beri di dalam sekali Yesus. Kuria ramanya Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Katakan dari hatimu, kurialah Yesus. Katakan, oh Yesus. Sudah banyak yang mencintai Tuhan di tempat ini. Kita mau mengatakan pada Tuhan. Kita mau mengatakan pada Tuhan Yesus. Oh, kita mencintai. Sekali katakan, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dari hati mau katakan, oh Yesus. Katakan, I love you Jesus. Ku cinta Kau selamanya. Haleluya, hadir di tempat ini. Jesus. Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami kehadiran-Mu. Kami bawa hati kami. Kami bawa rindu kami kepada-Mu, Jesus. Kami merasakan kasih-Mu di tempat ini.
Jamalah isi hatimu di dalam nama Yesus. Berbicaralah Bapa, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu di dalam nama Yesus. Urapi Bapa kasih karena rahmat kasih kami bersyukur Bapa. Kami mau buka hati kami. Berbicaralah Tuhan dalam nama Yesus. Sampaikan pesan-Mu agar kami boleh menjadi umat-Mu yang diubahkan, dibaharui. Kami hidup di dalam kebenaran. Kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Gloria nama Yesus. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja menjamah hidup kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Urapan-Mu turun bagi jemaat umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh terus merema dalam hati kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang alih-alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, yang percaya bersama-sama saya mau katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, di luar sana hujan besar sekali, tapi jemaat penabur benih tetap setia untuk beribadah pada Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan ya. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saya beri di dalam Matius 5 ayat 8. Saya beri judul belajar untuk selalu mengampuni dan mengasihi. Ya, Matius 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya, 2-3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena apa? Mereka akan melihat Allah. Saudara, satu pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya di tempat ini di penghujung tahun 2024. Ya, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2024 masuk ke tahun 2025. Yang Tuhan katakan di dalam Tuhan berfirman untuk saudara dan saya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya apa saudara? Kita semua yang ada di tempat ini, kita harus memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang baru, yang dibaharui. Ya, oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini pesan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya. Karena itulah saudara, kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Kenapa kita harus suci hatinya, bersih hatinya? Supaya hidup saudara dan saya itu selalu hidup. Saudara dan saya itu didapati berkenan di hatinya Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Makanya di penghujung tahun 2024, yuk mari bereskan hati kita. Bersihkan seluruh celah-celah yang ada dalam hidup kita. Jangan buka celah. Saya mau memberi satu ilustrasi. Sebuah rumah, sebuah bangunan, sebuah gedung yang begitu mewah, yang begitu indah saudara. Tapi gedung rumah ini, melihat rumah ini bagus, melihat rumah ini indah, itu hanya kita dilihat dari mana? Di luar. Di luarnya bagus, di luarnya indah. Tapi Tuhan perlihatkan, nak, engkau melihat ketika engkau masuk di dalamnya, jangan kau pernah melihat luarnya, tapi lihat dalam rumah itu. Saat kita masuk ke dalam rumah itu, apa yang kita temukan? Di dalamnya berantakan saudara. Rumahnya bagus nggak?
bagus, indah Wak, indah. Ada taman. Tapi saat kita masuk ke dalam, rumah ini kotor, gak pernah dibersihkan. Saat kita masuk ke dalam, rumah ini berantakan, tercecer di mana-mana. Saudara, kalau saudara tinggal di rumah itu, bagaimana kehidupan saudara? Nyaman atau tidak? Saya percaya saudara, ketika saya masuk ke dalam rumah itu, saya gak nyaman. Gak nyaman saudara. Kenapa? Karena tercecer, kotor di mana-mana, berantakan di mana-mana. Luar biasa saudara. Ini sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Ini sebuah gambaran di dalam diri kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Yang Tuhan katakan mungkin dari luar kita rohani. Mungkin dari luar kita sudah melayani. Mungkin dari luar kayaknya roh kita itu wow, luar biasa. Beribadah, melayani. Itu luarnya. Tapi seringkali tanpa sadar di dalam hidup kita, di dalamnya penuh kotoran, penuh sampah, berantakan, berserakan. Apa yang dimaksud saudara? Hati kita. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari-hari ini, saudara, dengar baik-baik. Yang Tuhan lihat bukan hanya sisi luar yang kita lakukan, perbuat. Yang Tuhan lihat, apakah kita memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ini yang Tuhan sedang cari. Ini yang Tuhan sedang ingatkan buat saudara dan saya, yaitu hati yang suci, hati yang murni, hati yang berkenan di hati Tuhan. Ada amin saudara? Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita bagus di segi luarnya. Wah, rajin berdoa, wah, rajin beribadah. Tapi hati kita penuh kekotoran, penuh sampah. Hati-hati, anak-anak Tuhan di tempat ini. Dari kotoran, dari sampah masa lalu dalam hidup kita, kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, itu seringkali tanpa sadar itu membelenggu setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan buat saudara dan saya, Tuhan mau melihat rumah kita bukan hanya dari luarnya saja, tapi dilihat dari dalamnya. Itu yang lebih penting. Karena Tuhan melihat apa saudara? Hati kita. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang apa saudara? Suci hatinya. Kenapa? Karena dia akan melihat Allah. Saudara jangan berpikir kita secara jasmani, wah saya akan melihat Allah ada di depan saya, di berdiri kayak bulan gini ya. Tidak saudara. Lalu apa artinya melihat Allah? Firman Tuhan katakan, bukan melihat Allah secara fisik, tapi orang-orang yang bersih hatinya, yang murni hatinya, orang-orang yang bisa mengampuni, membersihkan, tidak membuka celah, bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang membenci, mencela, mengkhianati. Dia akan melihat Allah. Artinya apa saudara? Artinya saudara dan saya akan merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Ada amin saudara? Kita akan merasakan ada kepuasan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Saat kita beribadah, saat kita melayani, kita boleh mengalami kepuasan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Ada amin saudara? Kalau kita masih buka celah, ada kepahitan, ada dendam, ada sakit hati, saudara, kita gak akan merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita merasa jauh dari Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, mari, ketika kita merasakan kedekatan, melihat Allah, apapun yang kita hadapi, ada masalah, tantangan, persoalan dalam hidup kita, kalau hati kita murni, suci, bersih, selalu membersihkan Tuhan,
Aku mengasihi dan mengampuni orang-orang yang mencela aku. Di dalam hidup saudara, kita melihat Allah, artinya ada damai sejahtera. Katakan kiri kanan, ada damai sejahtera. Ada amin saudara? Ada damai. Kenapa? Karena ada kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau saudara mau lebih lagi merasakan kedekatan dengan Tuhan, yuk lihat hati saudara. Jangan sekali-sekali kita menyimpan dendam, sakit hati. Kalau Bapak Ibu mau melihat seseorang, mau menilai seseorang, bukan kita menghakimi saudara. Kita lihat dari orang ini apa yang dia katakan. Kita lihat apa yang ia katakan dari mulutnya. Apakah kata-kata yang perkataan yang komentarnya yang selalu jelek sama orang, kata-katanya yang selalu nyakitin, mencela, menghakimi, kata-katanya selalu merendahkan orang, meremehkan orang lain. Itu bukti saudara, apa yang keluar dari mulut keluar juga dari hati. Kalau hati kita penuh kotoran, gak beres, penuh sampah, itu otomatis mulut kita gak ada pernah ucapan syukur. Keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, negatif, bukan yang positif. Makanya firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan di tempat ini, orang-orang yang seperti ini, yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata untuk membangun, untuk menjadi berkat, untuk membawa damai. Orang-orang seperti ini saudara, yang hatinya gak baik, hatinya gak suci, gak murni, hatinya penuh kepahitan, dendam, sakit hati, hidupnya itu tercemar. Dia mencemari kehidupannya. Oleh sebab itu kalau keluar berbicara gak pernah kata-kata yang lembut, kasar, egois, selalu aku yang benar. Hati-hati. Katakan itu bukan saya. Amin. Itu bukan kita. Tapi kalau itu kita, seringkali kita meremehkan orang, merendahkan orang, menyakiti orang. Bertobat. Katakan kiri kananmu, bertobat. Saya nggak di sini hebat-hebat luar biasa. Tapi kalau itu kita, itu saudara dan saya, mari hari ini kita bertobat saudara. Bersihkan hati kita, ruang hati kita. Jangan sekali-sekali menyimpan sampah di dalam hati kita. Luar biasa saudara. Satu hal yang Tuhan ingatkan, anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, saat kita mau bertobat, berubah, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hidup saudara dan saya menjadi berkat. Hati-hati. Ada dua hal tentang mencemari. Yang pertama, mencemari diri kita sendiri. Yang kedua, mencemari orang lain. Lewat kata-kata kita, orang bisa keparitan. Makanya jaga perkataan kita, jaga mulut kita, jaga hati kita. Di penghujung akhir 2024, biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang diubahkan oleh darah Yesus. Ada amin saudara? Amin. Karena saudara, yang Tuhan mau di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk hidupmu menjadi berkat. Katakan itu saya. Sama-sama yuk, saya mau menjadi berkat. Ada amin saudara? Hidup saudara menjadi berkat. Dimanapun kau ditempatkan, kemanapun kau dibawa, dimanapun kau berada, di pekerjaan, di rumah tangga, di gereja, dimanapun, di sekolah, hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Itu saya. Siap jadi berkat? Siap jadi berkat saudara?
Amin. Makanya kita harus apa yang harus kita perbaiki? Hati kita. Jangan kita menjadi orang percaya Tuhan, Gereja Kasih Kristus Indonesia, tapi gak ada kasihnya. Tapi kita mau terus memiliki kasih. Itu nyata dalam hidup kita. Ada amin saudara? Anak-anak Tuhan di tempat ini yang kedua, Tuhan ingatkan, saling kita suci hatinya. Yang Tuhan ingatkan. Yang kedua tadi jadi berkat. Yang ketiga, jangan jadi batu sandungan. Seringkali tanpa kita sadar, kita sebagai orang yang percaya, tapi hidup kita jadi batu sandungan. Mulut kita, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita jadi batu sandungan, gak jadi berkat. Melayani gak? Melayani. Tapi hidup kita tidak menjadi berkat. Tapi hari ini Tuhan katakan, yuk bangun, bangkit kembali. Jangan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita sama-sama mau katakan bersama saya, itu bukan saya. Hidup saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Makanya firman Tuhan katakan, aku diberkati untuk menjadi berkat. Di tahun penghujung 2024 hidup saudara boleh terus menjadi berkat. Amin saudara. Mari hari ini kita mau saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk sama-sama dengan saya. Saya juga punya kelemahan, punya kekurangan, tapi sama-sama di tempat ini kita mau menghidupi firman itu dalam hidup kita. Bukan hanya menghidupi firman itu dalam hidup kita, tapi kita mau melakukan firman itu dalam hidup kita. Dengan apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengampuni dan membersihkan hati kita. Jangan dicemari, jangan dikotori. Mari kita ubahkan, bersihkan oleh kuasa darah Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ada amin saudara? Miliki hati yang murni. Ketika kita mengalami proses saudara, jangan berpikir, aduh bu saya dihina, saya difitnah, saya disakitin. Saudara, itu proses. Kadang tanpa sadar itu sedang mendewasakan hidup saudara dan saya. Saya dicela bu, gak apa-apa, tenang aja, jangan dibalas. Karena firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Cukup doakan musuhmu, doakan mereka, berkati mereka. Disitulah saudara, kuasa Tuhan akan terus bekerja. Lambat laun kita bisa mengampuni, melupakan orang-orang yang membuat hati kita terluka. Kuncinya doakan saudara. Jika saudara dan saya sudah melakukan kebenaran, saya percaya saudara, saat saudara difitnah, saat saudara dituduh, direndahkan, diperlakukan buruk, lalu saudara disuruh bahagia, di sini dikatakan berbahagialah, ya. Saudara udah alami kepahitan, disuruh berbahagia, kira-kira bahagia nggak disakitin orang? Susah ya. Bu gimana sih bu? Saya udah dihina, dicela, disakitin, dihianati, dijelekin, dihakimi. Kok saya suruh berbahagia sih bu? Bagaimana caranya? Susah. Untuk mengampuni susah. Perlu proses. Tapi dengar anak-anak Tuhan di tempat ini, kenyataan memang gak mudah. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus mau melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan bilang pernah susah. Ada orang yang mengatakan, bu, saya sudah mengampuni, saya sudah mengampuni bu, tapi saya gak bisa melupakan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Hati-hati. Sering gak kita ngomong kayak begitu? Bu, saya sudah mengampuni kok, tapi saya gak bisa melupakan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan katakan, mengampuni dan melupakan dalam hidup kita. Katakan amin.
Puji nama Tuhan, ini yang Tuhan ingatkan saudara. Betul, untuk melupakan masa lalu itu gak mudah. Katakan tidak mudah. Untuk mengampuni juga tidak mudah. Katakan tidak mudah. Amin. Tetapi ada tetapinya. Saat saudara mau mengampuni, mau melupakan, mau diubahkan, mau dibaharui hatimu, mau memiliki hati yang suci dan murni bersih, itu harus ada keputusan dalam hidup saudara. Karena hidup ini pilihan. Artinya apa saudara? Harus ada keputusan yang bagaimana, yang baik, keputusan yang terbaik dalam hidup anak-anak Tuhan hari-hari ini saudara, untuk meninggalkan tahun 2024. Ambil keputusan yang baik, bahwa aku mau dibaharui hidupku, hatiku, aku diberkati untuk jadi berkat. Aku mau mengampuni orang-orang yang bersalah padaku. Artinya keputusan itu suka tidak suka harus dijalani. Mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan di dalam diri kita untuk mengampuni dan melupakan, itu harus kita lakukan. Itu harus kita bereskan dalam hidup kita. Itu keputusannya. Kenapa saudara? Kita harus bereskan di hadapan Tuhan, supaya kita orang-orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Berbahagia, kenapa berbahagia? Karena hidup saudara dan saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Katakan, saya diberkati. Kurang kencang. Katakan sekali lagi, saya diberkati. Amin. Kuncinya satu, bereskan hidup saudara dan saya. Karena yang Tuhan lihat bukan luarnya, tapi dalam. Ketidaknyamanan kita, seringkali kita nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena hati kita masih kotor, hati kita nggak bersih, masih berserakan, masih berantakan, ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, jangan terbelenggu, jangan terikat dengan masa lalu yang melukai hatimu. Sekali lagi, jangan apa saudara? Terbelenggu dan terikat dengan akar-akar kepahitan dalam hidup. Lepaskan, bereskan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan cara apa? Mengampuni. Untuk mengampuni itu adalah sebuah keputusan yang saudara ambil malam hari ini. Ada amin? Yuk kita buka yuk Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Ini keputusan yang harus kita ambil ya. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan siapa? Orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Luar biasa. Kalau saudara dapat mengampuni musuh-musuhmu, orang-orang yang menyakitimu, maka segala dosa-dosa kita juga Tuhan ampuni. Ayat yang ke-15. Tetapi, ada tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hati-hati anak-anak Tuhan, ini firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengampuni, Bapa di surga pun tidak mengampuni kesalahan dosa kita. Tapi kalau kita mengambil keputusan Tuhan, aku mau melepaskan berkat pengampunan bagi musuh-musuhku, orang-orang yang nyakiti hatiku, maka Bapa kita di surga juga mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan tidak perhitungkan, dia buang ke tubir laut yang paling dalam. Makanya ada pujian, sejauh apa?
timur. Iya, kau membuang dosa kita. Jadi mari hari ini, malam hari ini, yuk ambil keputusan. Kenapa saudara mengambil keputusan? Karena pengampunan itu berkaitan dengan kekekalan. Pengampunan berkaitan dengan apa? Kekekalan. Bapa di surga akan mengampuni saudara. Kalau saudara mengampuni, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ambil keputusan malam hari ini. Miliki sikap hati, miliki tindakan yang tepat. Bukan seperti apa yang saya mau, tapi yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Supaya kita belajar untuk mengampuni, melupakan orang-orang yang telah melukai hidup saudara dan saya. Jadi malam hari ini, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau fokus ke depan. Jangan buka celah lagi. 2024 kita mau tinggalkan, masuk 2025. Tapi jangan pernah buka celah. Hati-hati. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan buat saudara dan saya. Hati-hati anak-anakku. Tanpa sadar di dalam hidup kita masih buka celah. Gak suka benci sama orang, dendam sama orang. Jangan buka celah. Kenapa saya bilang hati-hati? Jangan biarkan iblis cari keuntungan buat hidup saudara dan saya. Saat kita tidak bisa mengampuni, iblis bertepuk tangan. Dia kegirangan. Hore, aku punya keuntungan. Jangan kasih untung buat iblis. Ya, makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo miliki hati yang baru. Betul daging kita lemah. Betul untuk mengampuni, daging kita menolak. Gimana sih Bu, aku udah sakitnya sakit banget. Tapi dengar firman Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, pasti kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup saudara dan saya malam hari ini. Dan kita mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Meninggalkan 2024 dengan kita mengampuni. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Minta kekuatan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara? Minta. Paksakan, saya mau bilang sama saudara. Paksakan malam hari ini saudara, apapun ganjalan dalam hidupmu untuk dibersihkan malam hari ini. Paksakan untuk kita bisa melakukan firman yang Tuhan ajarkan malam hari ini. Untuk kita mengampuni. Maka nanti ketika kita bisa memaksakan dan kita mulai pulih hati kehidupan kita, maka saudara pelan-pelan, lambat laun, Tuhan akan pulihkan hati kita. Tuhan akan sembuhkan batin kita. Bahkan yang Tuhan katakan, anak-anakku yang kukasihi di tempat ini, engkau akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Katakan amin. Selama hidup saudara dan saya bersikap benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memunculkan kedahsyatan dalam hidupmu. Tapi nomor satu, bereskan doa hati kita. Selama kita hidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pembalikan keadaan, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup. Kuncinya, bereskan hati kita yang berantakan. Puji nama Tuhan. Belajar saudara. Saya juga belajar. Satu hal yang terakhir yang Tuhan katakan. Saat engkau mengalami dicela, dihina,
dihianati, disakiti. Tadi kita ngambil keputusan untuk mengampuni. Yang keempat, bagaimana respon kita menghadapi hal tersebut dalam hidup kita. Jadi kita punya respon. Responnya sakit hati, responnya bagaimana, saudara? Belajar. Respon ketika kau menghadapi disakiti, kita bisa menaklukkan semua dengan apa? Doa. Minta kekuatan dari Tuhan. Respon kita apa? Tetap fokus sama Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menjadi penolong, pembela di dalam hidup saudara dan saya. Ada kedahsyatan-kedahsyatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dibela sama Tuhan. Gak usah takut. Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam hidup saudara. Yang paling penting, Tuhan, aku mau terus maju berjalan bersama Tuhan. Aku mau terus maju melayani Tuhan. Aku mau terus membereskan hidupku, hatiku lebih lagi. Hidup yang berubah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjaga hatiku, menjaga hidupku, menjaga perkataan, menjaga pikiranku. Aku mau taklukkan semua yang menjadi mencemarkan hidupku. Aku mau buang Tuhan. Aku mau bereskan Tuhan. Aku mau tata kembali hidupku. Aku mau tata kembali hatiku. Karena aku percaya Tuhan akan memberkati aku. Aku percaya kemenangan Tuhan akan nyatakan dalam hidupku. Dan aku percaya aku menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Katakan itu saya. Yuk sama-sama katakan bersama saya. Saya orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya mau berkenan di hati Tuhan. Ada amin, saudara? Pastikan jangan ingin membalas. Pastikan jangan marah, benci. Pastikan malam hari ini kita memiliki hati yang suci, bersih, murni. Maka Tuhan katakan ada upah yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mengampuni, maka kekekalan kita terima dari Tuhan. Bapa di surga juga mengampuni dosa kesalahan kita. Ada jaminan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk bangkit, ambil keputusan, punya hati yang rela, hati yang tulus untuk mengampuni. Minta Roh Kudus terus bimbing aku, Tuhan. Saat hati mulai terluka karena perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita direndahkan, diremehkan, gak dianggap, ya sakit betul, saudara. Kalau saya alami itu, saya selalu bilang, Roh Kudus, saya gak mau buka celah. Roh Kudus tolong saya, bimbing saya, arahkan saya, karena saya tidak mau buka celah sehingga saya kehilangan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup saya. Saya tidak mengalami pembelaan dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya mau terima itu dari Tuhan. Kalau saya belajar selalu, Tuhan beri kemampuan buat saya mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Karena musuh-musuh kita bukan bagian kita, tapi bagiannya siapa? Tuhan. Yang Tuhan minta, kerjakanlah bagian kita. Dan saya percaya ketika kita bisa minta Roh Kudus tolong beri aku kekuatan, saya punya keyakinan ada pembelaan Tuhan dalam hidup saya. Ada amin, saudara? Katakan bersama saya yuk, ada pembelaan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Kalau kita mau fokus berjalan bersama Tuhan dalam keadaan apapun, hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru, jiwa yang baru, maka saudara akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Tidak pernah ditinggalkan orang benar meminta roti. Mengalami apa? Janji Tuhan, berkat Tuhan.
hari ini saudara firman, saudara sudah dengar. Mari kita membuka. Terakhir yuk, terakhir. Markus 11 deh, coba Patriko tolong. Markus 11 ayat 25 sampai 26, coba ya. Markus 11. Ini yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Kita baca sama-sama ya, ini ayat yang terakhir. 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ini perintah Tuhan. Ketika kita mau masuk dalam berdoa, ibadah, pujian, penyembahan, yang paling penting kita minta ampun dulu dan mengampuni dulu orang-orang yang bersalah sama kita. Supaya apa? Kembali nih ya. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Sama nggak tadi di dalam Matius? Sama. Berarti kalau ini 2 kali, ini penting. Ini ajaran yang Tuhan ajar buat kita. Luar biasa. Bapa kita juga mengampuni kesalahan kita. 2 kali loh. Kembali di dalam ayat yang ke-26. Ya, Markus 11, 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka kembali lagi, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mari hari ini kita mau mengampuni orang yang bersalah pada kita, amin. Supaya saudara dan saya menerima sesuatu yang dari Tuhan. Berkat Tuhan, kesembuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Katakan itu saya. Tetapi dengar baik-baik ya, satu persatu saya beritahu. Ini yang saya dapat. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, maka doamu akan terhalang. Makanya kenapa sebelum berdoa kita minta ampun dan mengampuni dahulu orang-orang yang bersalah pada kita. Kenapa? Supaya doa-doa kita tidak terhalang. Tapi dengan rela, dengan tulus. Yang kedua, ya, seringkali tanpa sadar kalau ada celah dalam hati kita, ada sampah, ada kotoran, ada kepahitan, akar-akar yang kepahitan dalam hidup kita, itu pun membelenggu iman hidup saudara dan saya. Hati-hati ya. Sehingga apa saudara? Sehingga saudara tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, bantut. Saudara nggak berakar, nggak berbuah, nggak bertumbuh, tidak berkualitas. Itulah yang menghambat pertumbuhan iman. Makanya kalau kita mau bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas, bereskan dulu hidup kita. Amin saudara. Yang ketiga, ketika kita belum membereskan, maka Tuhan katakan ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh saudara dan saya. Kalau kita tidak bisa mengampuni. Saya melayani jiwa-jiwa banyak saudara. Saya melayani di tempat-tempat yang sakit kanker, penyakit-penyakit. Itu semua karena apa? Dia menyimpan akar kepahitan yang begitu lama. Timbul apa saudara? Penyakit. Hati-hati ya. Berbagai penyakit itu merobek hidup kita, melanda hidup kita. Penyakit membuat kita nggak bisa maju untuk melangkah dalam Tuhan. Makanya kita perlu pengampunan, melepaskan kuasa kasih Yesus Kristus dalam hidup kita. Makanya jemaat penabur benih, GKKI penabur benih, Gereja Kasih Kristus Indonesia. Tapi saya mau saudara dan saya di tempat ini, saudara dan saya mengampuni sesama kita, orang-orang yang bersalah pada kita. Itu artinya kita sedang melepaskan kuasa kasih Yesus Kristus di dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara dan saya. Mengampuni. Ada amin?
Bukan sekedar nama ya, kasih Kristus, tapi ada kuasa kasih Kristus di dalam hidup kita dengan mengampuni sesama, membereskan hati kita, hidup kita. Maka saya percaya kita mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Bukan itu kekekalan kita terima dari Yesus. Katakan, luar biasa Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Inilah yang disampaikan. Tanpa sadar seringkali kita punya kepahitan, tidak bisa melupakan masa lalu, orang-orang yang pernah melukai hati kita. Tapi hari ini ambil keputusan, respon yang benar, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Mengampuni, supaya aku pun diampuni sama Tuhan, supaya doaku tidak terhalang, supaya imanku tidak terbelenggu, supaya tidak penyakit timbul di dalam diriku, baik secara rohani maupun secara jasmani. Seberapa banyak yang mau melepaskan pengampunan, melepaskan kuasa kasih Yesus Kristus di dalam hatimu, dalam kehidupanmu, bagi orang-orang yang pernah melukai hati kita. Amin, saudara. Siap, saudara? Siap. Ambil keputusan malam hari ini, supaya kita menjadi berkat, membawa damai, berdampak. Ketika kemarin saya mau pergi pelayanan ke lapas, kita ngobrol-ngobrol, bahkan firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang percaya yang berdampak. Kalau kita punya kepahitan, bisa berdampak nggak? Tidak. Bisa jadi berkat nggak? Makanya bereskan dulu yuk hidup kita, hati kita, batin kita, supaya dimanapun kita berada, kemanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan, hidup kita berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri 2024, yuk jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran, jaga hidup kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada upah yang Allah berikan buat anak-anak Tuhan yang mau berubah. Katakannya bersama saya mau berubah. Saya mau dibaharui hati saya. Saya mau dibereskan hati saya. Saya mau dipulihkan hati saya. Saya minta roh yang baru, jiwa yang baru, hati yang baru, yang dibaharui oleh kuasa dari Yesus, sehingga malam hari ini Tuhan juga mengampuni segala dosa kesalahan saya. Dan saya juga mau mengampuni orang-orang yang menyakiti, melukai, meninggalkan masa lalu. Dan saya mau maju bersama Tuhan di masa depan yang penuh harapan, yang penuh janji Tuhan, yang penuh kemenangan, bahkan penuh kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita mengangkat satu pujian. Berkali-kali Tuhan menolong hidup saudara. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Mari hari ini firman Tuhan mengajar bagi setiap kita. Di penghujung 2024, yuk bereskan hati kita. Jangan menjadi penghalang doa-doa kita. Tapi kita mau bereskan malam hari ini. Jangan menjadi belenggu iman kita. Jangan menjadi sakit penyakit. Tapi kita mau melepaskan kuasa kasih Kristus dalam hidup kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Hidup diberkati untuk menjadi berkat. Hidup yang membawa damai, berdampak dimanapun kita berada, membawa kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Katakan, meskipun Tuhan tak menolong. Glory, haleluya.
sama-sama berkata. Meskipun ku di dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih tetap memilih ku percaya dan mengucap syukur berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa Engkau ada, Yesus setia berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit Tuhan kau ada. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian. Tuhan tak menolongku, meskipun ku di dalam dagingku, Katakan ku tetap memilih tetap untuk mengampuni Tuhan dan percaya dan mengucap syukur, meskipun doaku meskipun doaku tak terjawab, yes, meskipun hatiku habis lenyap, amin. tetap memilih ku percaya dan mengucap syukur Amin Tuhan. berkali-kali kau berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, Amin, amin Tuhan. berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus Berkali-kali Tuhan. berkali-kali kau menolong, Amin Tuhan Yesus. berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali kau Dunia menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, sekali lagi katakan berkali-kali Tuhan. Angkat kedua tangan. Orang bertenang. berkali-kali kau Bapak Hendra. menolong, berkali-kali kau
kami, Yes. yang berkali-kali menolong kami, yang berkali-kali Yes. menguatkan kami di saat kesesakan, di setiap kesulitan, di setiap apapun dan yang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, situ Engkau ada. Pada saat kami berseru, kami berteriak Tuhan, Amin. Engkau peduli kepada kami, Engkau menguatkan kami, Yes. Engkau melakukan setiap mujizat-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk perkataan firman-Mu Tuhan. Amin. Biar itu terus terdiam-diam di dalam telinga kami dan boleh tertanam di dalam hati kami. Biar kami boleh belajar Tuhan, boleh membereskan setiap apa yang tidak benar di dalam hidup kami. Kami boleh belajar membuang setiap kotoran sampah yang tidak berguna. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh kuat menghadapi setiap apapun yang kami hadapi. Roh Kudus boleh hadir, setiap kudus boleh senantiasa menolong kami Tuhan. Kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang selalu menelaah hati kami, yang selalu mengoreksi hidup kami Bapa. Amin. Kami boleh belajar atas perkataan firman-Mu hari ini Tuhan. Biar kami boleh layak di hadapan, boleh kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan, biarlah apa yang kami boleh beri Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya bagi pelebaran kerajaan Amin. Dalam nama di Yesus. tengah-tengah penabur benih ini Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat untuk pekerjaan ya Bapa, karena Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang akan membalas setiap apa yang kami beri, besar ataupun kecil Tuhan. Semuanya oleh berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberi persembahan. Kita akan memuji Tuhan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingin hidupku hanya Engkau. Satu andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap berada. Ibu berikan, Tuhan yang akan balas berlimpah-limpah sesuai dengan janjinya. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Nanti saya mohon Ibu Betty untuk syafaat. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dalam setiap kesempatan yang ada Tuhan, Kau berikan waktu yang baik untuk kami mendengar firman-Mu.
Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan belajar mengampuni. Kami mau disucikan hati kami Tuhan. Kami mau diperbaharui dengan iman yang ada dalam kehidupan kami. Kadang kami nggak sadar Tuhan. Kadang kami tidak dan sulit untuk mengampuni suatu hal yang membuat kami luka. Jangan biarkan Tuhan kekecewaan itu terus ada dalam hati. Tetapi Engkau yang selalu mengubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini. Hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Hidup kami penuh dengan perubahan. Dan saat ini Tuhan, Engkau mau berkati Bu Gembala kami Bulani Tuhan. Beliau sudah menyampaikan firman yang menguatkan kami. Engkau mau berkati Tuhan, Kau pakai beliau menjadi alat-Mu yang setia, mempunyai terus Tuhan roh dengar-dengaran padamu Tuhan. Dengan apa yang saat ini beliau selalu Tuhan membawa segala sesuatu kebenaran-Mu Tuhan di gereja kami. Berkati keluarganya Tuhan, Pak Yusuf sebagai pemusik Tuhan, Kau pakai Tuhan Pak Yusuf lebih lagi Tuhan. Dan Kau percaya Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Pak Yusuf saat ini Tuhan, Kau yang selalu Tuhan membawa sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam kedua tangannya Tuhan, Engkau selalu mengurapi Tuhan, untuk beliau selalu Tuhan membawa pujian yang luar biasa Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Juga untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, cucu mantu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga serahkan Tuhan jemaat kami yang ada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan keringanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan akan diberikan segala sesuatu yang baik daripada-Mu. Engkau mau juga menyertai para hamba Tuhan yang sudah melayani saat ini Tuhan. WL Singer juga Pak Triko Tuhan yang selalu setia Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun yang sudah Kau tugasi, Engkau yang selalu Tuhan membawa segala sesuatu yang baik. Pelayanan kami tidak di tempat ini saja Tuhan, tapi dalam hidup kami, di lingkungan kami, dalam setiap apapun yang kami bawa, Engkau yang selalu ada. Bapa, kami serahkan GKKI Sukabumi Tuhan. Kami serahkan penabur benih untuk menabur segala sesuatu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan menjadi jemaat yang lain daripada yang lain. Yang selalu Engkau berikan perubahan luar biasa Tuhan. Kami bukan sembarangan ada di tempat ini, tetapi Engkau yang menyatakan penuh Tuhan segala sesuatu yang baik. Kami serahkan sore ini ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang selalu berperan Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia diperbaharui. Kami bersyukur buat Bapak Presiden Prabowo dengan wakil Bapak Gibran. Kami berterima kasih. Tuhan terus memberkati bangsa kami, diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di Indonesia. Indonesia penuh shalom, penuh berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Untuk pilkada Tuhan hari Rabu, Tuhan aku percaya pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih sesuai dengan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh hikmat marifat bagi setiap kami, siapapun yang terpilih, itu dari Engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Berkati Indonesia, berkati kota Sukabumi, berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Sukabumi. Tuhan juga yang memberkati. Kami percaya malam hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, saat kami mengangkat tangan Tuhan, inilah ucapan syukur terima kasih kami kepadamu lewat ibadah malam hari ini. Inilah ibadah syukur kami, terima kasih kami Bapa atas cinta kasih, kemurahan, kebaikan, kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami, buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata sempurna dalam hidup kami. Kami sangat-sangat berterima kasih ya Bapa. Malam hari ini Tuhan kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tangga,
segala usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, anak menantu cucumu diberkati Tuhan. Bahkan lumbung-lumbungmu dipenuhkan oleh Tuhan, bejana-bejanamu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah, ada Tuhan Yesus yang selalu menudungi, membentengi, menjaga, melindungi, memagarimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan minyak anggur gandum yang baru tercurah malam hari ini dan kau sudah menerimanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, kami sudah menerima berkat-Mu. Mari yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin kami sudah menerima berkat-Mu. Glory, haleluya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kami punya iman Tuhan sudah memberkati setiap kami di tempat ini. Melimpah-limpah. Kami boleh mengalami pertolongan dan cinta kasih. Tuhan perluas daerah ekonomi pelayanan kami, perluas apa yang direncana-rencana dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami. Aku sangat yakin ada tangan Tuhan, tangan Tuhan Yesus. Gloria Tuhan melindungi, memagari, membentengi, menduduki, memayungi setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Para bahaya, sakit, penyakit, malapetaka tidak dapat mendekat dalam setiap hidup kami. Percaya itu Tuhan, kesembuhan Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketakutan tidak dapat mendekat dalam nama Yesus. Sehingga ketakutan Amin. tidak menimpa, Sehingga kecemasan tidak dapat menimpa Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, Allahku dahsyat, Allahku maha besar, Allahku menolong, Allahku memberi berkat di dalam hidup kami.